Shalom, selamat pagi Bu Bapak. Apa kabar hari ini? Kiranya kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Ibu Bapak, sebelum kita beranjak untuk melakukan aktivitas kita, sangatlah baik jikalau kita lebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Engkau masih memperkenankan kami bangkit dari tempat tidur kami untuk melakukan semua pekerjaan kami. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ajarilah kami, agar kami memahami firman-Mu, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang mengajari kami, dan biarlah Roh-Mu yang menuntun kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, ai musat pe akaduluk jalahumut talakarobean alai anggo asiasikku nasot tupa musat sianho jalapadani hadameoku nasotupa humordit ninna jauba siasiho. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak, Nehemia di dalam doanya untuk memohonkan keselamatan bagi Israel yang sedang terbuang, dia mengatakan dalam Nehemia pasal yang pertama ayat yang ke-5, ingatlah akan janjimu ya Allah. Nehemia mengingatkan Allah agar Allah berdasarkan janji keselamatan yang ditawarkannya kepada nenek moyang Israel mengingat itu dan menyelamatkan Israel. Ibu Bapak, sesungguhnya Allah bukan sedang lupa dengan janjinya. Allah pasti setia dalam janjinya. Demikian juga yang dipertegas dalam nats harian kita hari ini di Yesaya 54. Bahwa ketika Israel terbuang sekalipun, Allah tidak melepas janji yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka. Tapi melalui semua yang dihadapi orang Israel, Allah mau membentuk karakter mereka. Allah mau membuat mereka menjadi bangsa yang memang memiliki mental petarung dan tidak menjadi bangsa yang cengeng dalam hal-hal persoalan. Ibu Bapak, begitu juga dengan kita dalam kehidupan ini. Terkadang dalam kesusahan, dalam penderitaan, kita sering sampai ingin menyalahkan keadaan, dan parahnya ada orang yang mau sampai menyalahkan Tuhan. Tetapi sebenarnya kita harus ingat, ketika Tuhan sudah berjanji akan menyelamatkan kita melalui anaknya Yesus Kristus, maka dalam persoalan sekalipun Tuhan tidak sedang meninggalkan kita. Namun Dia pasti ikut dalam persoalan itu. Dia pasti menggendong kita dalam persoalan itu, dan dalam hal seperti itu kita akan dimampukan menghadapi persoalan. Ibu Bapak, dipakai kata-kata biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kita. Memang di dunia ini tidak ada yang kekal. Bukit sendiri pun bisa bergoyang karena gempa bumi. Tetapi kasih Tuhan, janji Tuhan lebih kuat daripada bukit dan gunung-gunung. Sebab janji Tuhan tidak akan goyah. Janji Tuhan tidak akan beranjak dari kita, walau bagaimanapun dunia ini akan menjauhkannya dari kita. Ibu Bapak, kiranya kita tetap mengimani itu,
kiranya kita tetap meyakini bahwa Tuhan yang telah berjanji menyelamatkan kita itu tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam hidup ini. Tetapi memang kita juga harus berefleksi bahwa sering sekali kita yang meninggalkan Tuhan dalam hidup ini, dan ketika kita terjatuh, kita menyalahkan Tuhan seolah-olah Tuhan yang meninggalkan kita. Tuhan tidak akan berpaling dari kita. Kasih Tuhan tidak akan bergoyang dan tidak akan beranjak dari kita. Sebab Dia begitu mengasihi kita, sebab kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Maka tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Maka tetaplah berserah diri hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Dan Tuhan yang memampukan kita. Shalom. Terima kasih. Amin.